bersama saya Andri Kardiman. Sip. Mau Pak? Ini bubur Jalan Kaji. Buburnya jangan terlalu banyak. Wah. Saya cakwenya tambahin dong. Boleh. Pak, satenya apa, Pak? Udah, telur boleh. Kalau saya mah nggak usah ya. Saya ayam cakwe doang ya itu ya, Tung. Siap. Oh. Wah, buburnya mantep nih. Mantap. Ayam Jalan Kaji. Suka air pun air. Telur buyuk. Gimana Pak buburnya? Mantap. Maknyos. Mantap. Dari zaman masih SMA sampai udah jadi ojek gini, makan mantap di sini. Pak, sate. Ya, oke. Nanti Iya, Museum Fathahillah Kota Tua, sejarah kota Jakarta. Nih, kita menelusuri keadaan kota tua yang sudah berapa tuanya. Yang jelas zaman perjuangan sampai sekarang. Yuk kita telusuri nih. Ada apa aja di sini? Yuk, hati-hati naik. Museum ini bisa nih. lihat deh. Wih, ini dia. Sehat Bapak. Oke, mantap ini. Saya bisa terbang nih. Cakep bener. Wih. Dari mana ini? Saya dari Jakarta Barat, Pak, Puri Indah. Wih. Cakep bener ini. Bisa mengembang. Nggak nampak bumi dia. Iya. Mantap. Ini. Sini. Nah, Raden berkuda dari. Wih, cakep. Wih, bisa terbang nih. Nah, nggak capek ya, bisa terbang loh, nggak nempak bumi. Mantap. Sampai berapa lama Pak? 2 jam ya. Oh iya. Amat bertugas Pak. Saya mau nyari museum, masuknya mana ya? Sini. Ya, museum sejarah. Termasuk situ ditahan tuh karena nggak bisa, udah gede reno. Iya. Nah, kita memasuki Museum Sejarah Kota Tua Fathahillah. Oh iya. Masuk ke sini? Tiketnya di sini. Ini museum apa namanya? Museum Sejarah Jakarta Bapak. Museum Sejarah. Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah ya? Dua Mbak. Jadi 10.000 Pak. 10.000. Orangnya 5.000 rupiah. Oh iya. Oke. Boleh kenal Mbaknya namanya siapa? Sasa. Tasa Mbak. Desi. Oh, salam kenal dari orang Bau. Oh. Orang baru nyampe. Oke, maaf ya Pak. Uangnya Mas ya.
tiketnya. Maaf, Terima kasih. ini dua-duanya udah? Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Ya, kita melasuri Museum Jakarta atau lebih tepatnya Museum Fathahillah. Nah, ini pakai bahasa Inggris nih, tertib Museum Sejarah. Be order and wait your turn in the queues in the museum. Diharapkan tertib dan mengantri saat berada di dalam museum. Nah, lengkap dah tuh. Oh, ini Museum Sejarah Jakarta. Oh, ini John Peter Sun Kun, ini dia. Oh ini ya. Ininya di kantor. Ini Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah oleh Ali Sadikin. Ini gubernur diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin, gubernur pertama Jakarta itu. Iya. Terus Ali Sadikin, terus Cokro Pranolo, Yogo Atmo Darbinto, R. Suprapto, Suryadi, terus siapa lagi? Sampai Prabowo. Siapa tuh? Fauzi Bowo. Nah, terus kan Ahok. Nah, terakhir Anies. Ahok atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, terus Anies. Terus sekarang ini masih dalam masa berhentinya gubernur ini apa tuh, Anies diganti sama Agus Budi Sudirman ya. Oke, kita masuk. Lewat mana? Sini Mbak. Oke. Ada guide. Ada apa sih warga Jakarta yang belum pernah kemarin nih? Belum ada, ini mudah-mudahan pada tahu nih. Oh. Ini patung apa nih Mbak? Oh, ini arca-arca dari Kerajaan Tarumanegara. Asli ya? Ini hanya duplikatnya. Duplikat. Yang aslinya ada di Museum Nasional. Museum Nasional yang di mana tuh? Yang Monas. Di Juanda ya. Oh, Juanda. Di dalam situ? Iya. Di dalam bawah Monas. Iya. Oh Kalau iya. ini ada arca Wisnu Ciboya 1 dan 2. Ditemukan di Desa Ciboya pada tahun 1952. Yang ini 1957. Cibuaya daerah mana ya? Karawang. Oh, Kerawang. Iya. Berarti kerjaan jauh-jauh ya? Iya. Kalau sini juga ada arca Durga Kali dari Tanjung Priuk. Ditemukannya di Tanjung Priuk pada tahun 1883. Jadi ini ditemukannya pada saat perluasan pelabuhan Tanjung Priuk. Oh, dekat Mbak Priuk situ? Ya. Itu di dalam tanah apa dia? Sepertinya di dalam tanah pada saat perluasan penggalian ya? pelabuhan, iya. Dari tembaga apa sih bentuknya? Batu ya? Batu ya? Ya. Kalau sebelah sana juga ada arca Ganesha. Jadi Ganesha itu merupakan dewa yang sangat terkenal di agama Hindu. Dewa. Dia memiliki kepala gajah. Oh iya, dewa gajah. Oke. Yang banyak senjata-senjata di mana Mbak? Ada nanti di ruang. Saya juga baru ini kemarin Mbak nih. Oh iya. Di sini ada prasasti Tugu. Jadi di sini terdapat huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dan prasasti ini juga menjadi peresmian Sungai Gomati dan Chandrabaga. Oh, itu bahasa India? Pallawa ya, bahasa Sanskerta. Mungkin hanya orang tertentu yang bisa baca. Oh, ini ngerti saya. Anak Caraka, Data Sawala. Anak Celaka, bapaknya ke bawah-bawah. Sini ada prasasti Ciarutan. Jadi di sini terdapat telapak kaki Raja Purnawarman. Jadi Raja Purnawarman itu merupakan pemimpin kerajaan Tarumanegara. Yang Samarotungga bukan? Kenapa? Samarotungga kerajaannya, rajanya Purnawarman. Nama kerajaannya? Tarumanegara. Oh, Tarumanegara. Jadi Tarumanegara itu kerajaan Hindu beraliran Wisnu di bagian barat Pulau Jawa. Dan dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu, Raja Purnawarman itu. Ini batunya yang dari sana asli? Kayaknya replika. Replika juga. Tetap ada di batu tulis sana, Bogor. Kurang tahu ya kalau untuk itunya. Oh iya. Terus sebelah sini ada prasasti Kebun Kopi. Di sini terdapat ukiran telapak kaki gajah dan diperkirakan namanya itu Airawata. Jadi Airawata digunakan Raja Purnawarman tadi untuk tunggangan atau kendaraan.
Oh, jadi ini bentuknya batu, tapi waktu zaman kerajaan ada yang di atas gajah gitu. Diukir. Oh, Ukiran. ukiran kaki gajah. Prasejarah yang menceritakan kehidupan pada zaman batu dan zaman batu baru dan zaman batu tua. Yang batu kecil ini digunakan untuk memotong daging, juga memotong sayuran hasil panen. Oh gitu. Ya, kalau yang besar itu digunakan untuk memotong kayu dan untuk menanam atau bertani, berkebun. Iya. Kalau batu yang permata gitu? Mata. Ya kayak jamrut atau apa? Nggak ada ya? Bukan di sini. Ya, nggak di sini. Jadi di suku Buni itu berasal dari Bekasi. Oh, Bekasi. Iya, jadi gerabah ini dulunya digunakan untuk menyimpan makanan atau juga bisa sebagai penyimpan perhiasan. Bukan beras, bukan? Bisa jadi begitu. Iya. Gerabah, genteng pada tembikar pada ya. Iya. Kalau yang di Butik Merah ini wilayah kekuasaan suku Buni. Oh. Jadi pada tahun 1959 tuh suku Buni menyebar melalui sungai Cisadane dan Ciliwung. Oh iya, Sungai Cisadane. Kalau sungai apa tuh yang dekat rumah kita? Ciliwung. Ada lagi ya? Sungai apa tuh? Iya Citarum karena Ciliwung, Cisadane. Oh, yang dekat rumah kita. Hmm. Cengkareng Dren. Oh, Cengkareng Dren itu mah berarti masuknya Cisadane juga. Nah kalau ini kerangka yang dipercaya merupakan milik suku Buni. Di sini juga ada gerabah yang digunakan untuk menyimpan barang berharga seperti perhiasan atau koleksi pribadinya. Karena masyarakat suku Buni itu percaya akan ada kehidupan selanjutnya setelah kematian yang pertama. Oke. Baik, Pak. Oh iya. Baik. Oh. Itu tangganya mana? Angin. Naik ke sobat. Nih. Sebut Museum Fathahillah, sejarah kenapa tuh Mbak? Karena museum ini terletak di Jalan Fathahillah. Oh gitu, Iya. bukan orangnya, pahlawannya Fathahillah. Iya, jadi pada zaman dahulu itu Fathahillah datang ke Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis. Ada hubungannya nggak sama? Di sini aja. Oh ya, nggak itu kan sejarah itu juga. Jadi Fathahillah itu mengambil alih Sunda Kelapa dan diubah menjadi Jayakarta. Gitu. Lalu di atas sana itu ada lukisan tentang pengadilan pada abad ke-17 sampai 18. Pada sebelah sini ada Raja Persia, ia menghukum hakim yang korup untuk dikuliti. Bukan dipacu. Bukan. Lalu kulitnya digunakan untuk melapisi kursi hakim. Oh, Ya, selanjutnya pada bagian tengah ada Raja Solomon atau dalam Islam merupakan Nabi Sulaiman. Dia memerintahkan hakim untuk jadi sini tuh ada 2 bayi, namun salah satu bayinya ada yang meninggal. Akhirnya bayi yang hidup itu diperebutkan oleh 2 orang wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Nah, lalu Raja Solomon tuh memutuskan untuk memanggil Algojo untuk bayi itu dibagi 2. Nah, belum saja akan dibagi, lalu ibu yang berbaju merah berkata, jangan dibelah bayinya, berikan saja ke wanita yang lain. Maksudnya ke ibu yang wanita Iya. itu. Nah, dari situ Raja Solomon pun tahu ibu yang kandungnya itu yang mana. Solomon sebenarnya Nabi Sulaiman ya? Iya. Ah iya. Oke. Kalau yang sebelah sana juga ada Raja Zeleucus dari Lopri. Ia membuat hukum apabila ada yang berzina maka kedua matanya akan dicongkel. Namun putranya sendiri yang melakukan zina. Dan akhirnya ia mengorbankan salah satu matanya untuk menyelamatkan salah satu mata putranya. Oh jadi rajanya yang berkorban? Iya. Agar anaknya tidak bukan dua-duanya. Oh. Karena anaknya itu meneruskan tahtanya dia kan. Supaya dia nggak buka. Juga ada alat ukur bangunan sama miniatur kursi. Oke. Kita ke atas. Kita Ini ruang meeting. ini ruang sidang. Untuk Jadi dulunya digunakan para hakim untuk memutuskan perkara dan mengadilkan perkara. Jadi pahlawan kita yang pernah diadili di sini yaitu Untung Suropati, Cut Nyadin dan juga Pangeran Diponegoro. banyak Di ya. sini juga terdapat
Ini. Lalu di atasnya ada patung Dewi Kebenaran dan Dewi Keadilan. Sebelah sana juga ada patung dada dari Raja Belanda yaitu Willem van Orange. Jan Pietersoen Koen gubernurnya? Iya, pada abad ke-15. Oke. Kalau di sini, sebelah sini ada lukisan Petrus Albertus Mandantara. Ah, ini dari mana nih, Fel? Ia merupakan gubernur yang memerintah Batavia pada tahun 1761. Oke. Pada masa pemerintahannya korupsi berkembang sangat pesat. Oke. Nah, ini lemari rias apa, Pan? Ini kalau ini skat ruangan Oh. atau sketsel. Sketsel. Jadi di atasnya berhiaskan lambang yang membentuk VOC. Pada bagian tengah merupakan lambang kota Batavia. Yang ada senjata itu? Iya, pedangnya. Pedang. Kalau di sini ada Athena perang, ia menggunakan perisai yang berhiaskan kepala Medusa. Oke. Kalau sebelah sini lini masa dari berdirinya VOC sampai dinyatakannya bangkrut VOC. Juga ada pemandangan Batavia pada masa kolonial Belanda. Sebelah sana juga sama, ada pemandangan kota Batavia yang bisa diputar kotaknya. Oke. Hati-hati. Nah, ini merupakan ruangan Indis. Ruangan ini itu menggambarkan beberapa gedung yang ada di Jakarta yang sudah terpengaruhi oleh arsitektur campuran yang berasal dari Eropa Asia, seperti gedung Istana Negara Presiden, Istana Merdeka, gedung Altanis, dan sebagainya. Di sini juga ada beberapa milik kursi panjang yang sudah ada pada abad ke-18. Ini kursinya. Iya. Mantap kursinya. Pada bagian sini juga ada ranjang untuk bayi. Oh iya nih, cakep ranjang bayinya. Masih ada zaman dulu. Iya, masih ada. Ah, yang senjata di mana, Mbak? Ada di bawah. Nanti kita setelah dari balkon. Ini ya. Ruangan ini menceritakan kehidupan di luar Batavia atau London, meliputi Bekasi, Tangerang, Depok, dan sebagainya. Sebelah sini juga ada alat rumah tangga seperti piring yang berhiaskan tulisan Arab. Oh, itu di zaman Belanda ini. Iya, pada abad ke-18 dan 19. Oke. Ya. Dan di bawah satu. Iya. Ini namanya Kampung Om Melanda. Oh iya. Oh Oh ini. Ini merupakan ruangan Sultan Agung. Di sini ada lukisan tentang Sultan Agung yang dilukis oleh S. Sujoyono pada tahun 1972. Pada sebelah kanan saya ini ada Sultan Agung Hanyekusumo dari Kerajaan Mataram sedang memimpin upacara Suban atau pertemuan kerja. Jadi pertemuan kerja ini menyiapkan strategi penyerangan ke Batavia. Nah, pada bagian kedua ini merupakan pertempurannya antara pasukan Mataram dengan pasukan VOC pada tahun 1628 sampai 1629 di Batavia. Lalu sebelah sini ada dua orang pria yang sedang berbincang. Pria ini merupakan Jebeku dan yang sebelahnya merupakan Kiai Rangga. Kiai Rangga diutus Sultan Agung untuk berpura-pura menjadi saudagar rempah-rempah, padahal ia sedang memata-matai kelemahan Belanda di Batavia. Oh gitu. Nah, kalau ini senjatanya yang digunakan pada masa Portugis. Zaman kerajaan ya. Iya. Ada tombak. Iya. Sama seperti juga. Ini mimbar apa, Mbak? Kalau ini mimbar masjid dari Kampung Baru yang menjadi saksi perlawanan terhadap terhadap Belanda pada saat itu. Bulu saya bangun kalau merinding ya. Kampung Baru, Kampung Bandan. Kampung Baru. Di sini juga ada senjata. Nah, Namun ini. senjata ini sudah tidak bisa digunakan lagi, masih asli. Iya, di zaman POC ya.
senjatanya nih. Oke. Waktu zaman Joko Sembung. Nah, ini senjatanya. Oh, kayak gitu ya. Kayak bentuknya kayak kayu tapi besi ya. Terus sebelah sini ada batavia. Ini kan dia. Ini pada tahun 1619 pertama kalinya Belanda datang ke Jayakarta atau Batavia, dan kota ini menggambarkan masa peralihan dari Jayakarta menjadi Batavia. Oke. Ya, pada kota ini merupakan pada tahun 1650. Dan jadi tepat 31 tahun setelah kedatangan Belanda, banyak kanal yang digunakan sebagai jalur transportasi. Batavia juga pada saat itu dikelilingi oleh tembok yang memisahkan antara Batavia dengan Omelanden. Dan Omelanden itu yang meliputi Bekasi, Tangerang, Depok. Oh gitu. Ini ada. Dan kita lanjut. Sebelah sini ada miniatur kapal VOC. Jadi kapal ini tuh berlayar dan mengangkut rempah-rempah dari Belanda menuju Indonesia pada tahun 1628. Namun pada saat di perjalanan kapal ini karam di lepas pantai Australia dan ditemukan masih tersimpan rapi bangkai kapalnya di Australia. Oke. Tidak kata. Ada pedang keadilan. Jadi pedang ini digunakan untuk menghukum atau mengeksekusi para tahanan yang sudah mendapat keputusan di pengadilan Batavia. Terdapat dua cara untuk menghukum mati. Ada yang pertama dengan cara dipenggal menggunakan pedang ini, dan yang kedua dengan cara digantung. Dan biasanya masyarakat Batavia bisa menyaksikan secara langsung dengan dibunyikannya bel sebanyak 3 kali. Oke. Selanjutnya sebelah sini ada Meriam Cirebon. Ini apa? Apa namanya? Meriam apa? Meriam Cirebon. Oh, kecil ya? Iya. Jadi meriam ini sudah ada pada era Kerajaan Majapahit dan digunakan kembali pada masa Kesultanan Demak. Meriam ini terbuat dari perunggu dan memiliki berat 350 kg. Penggunaannya di sana ya? Iya, ada di Sulut sana. gitu. Oke. Sebelah sini ada Prasasti Padrao. Prasasti ini menceritakan adanya perjanjian antara Kerajaan Sunda dengan bangsa Portugis pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Dan prasasti ini tuh didirikan di atas tanah yang ditunjuk untuk membangun benteng dan gudang bagi bangsa Portugis. Lalu di sebelah sana, Ini kursinya panjang banget nih. ya ini kursi panjang juga. Enak nih. Gede banget. Juga di sebelah sana ada tempat untuk menyimpan barang. Karena ini juga banyak ruangan seperti di atas tadi. Oke. Nah kalau ini Merupakan miniatur gereja baru Belanda. Jadi gereja ini pada tahun 1800-an runtuh karena terjadi gempa bumi di Batavia. Nah, di atas reruntuhan inilah museum wayang dibangun dan diresmikan. Oh, yang di situ. Ya, jadi dulunya itu merupakan gereja. Oke. Dan diresmikan pada tanggal 13 Agustus tahun 1975. Oke. Jadi kita langsung keluar. Ini merupakan sejarah gedungnya. Jadi gedung ini tuh dibangun pada tanggal 25 Januari tahun 1707 di bawah Gubernur Jenderal John Van Horn dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli tahun 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Abraham van Riebeeck. Dulunya tuh gedung ini digunakan sebagai balai kota Batavia, juga kantor dewan pengadilan. Baik, kita langsung ke penjara bawah tanahnya. Iya. Oh ada penjaranya juga ya. Allahu Akbar. Oh ini yang ada batu. Nah, jadi penjaranya tuh bisa menampung 20 hingga 30 tahanan. Ini Kalau ini yang bola besi yang digunakan untuk
memasung kaki para tahanan supaya tidak Iya, supaya tidak kabur ya. Iya. Jadi Ya. beratnya bisa mencapai 40 kg. Masih ada ya? Iya, masih ada. Ah. Jadi Dan berat bola besinya ini tergantung dengan hukuman tahanannya itu. Sesuai berapa lama ia ditahan di sini, maka semakin besar pula bolanya. oh gitu. Pakai rantai-rantai itu ya. Iya. Kak, nggak apa-apa. Iya. Mbak Desi namanya? Naila. Ah, Naila. Terima Oke. kasih Bapak. Udah kelas Ya, Mas. berapa? Kelas 11, ada kelas 2 SMK. Oh, Kelas iya, dua. iya, iya. Anak saya baru. Iya, Anak saya 2 dan nikah yang ketiga. iya. Akhirnya Naila sukses ya. Makasih ya. Ya. Ya, ya. Ini souvenirnya buat oleh-oleh dari Kota Tua. Buat kenang-kenangan bawa pulang ke rumah boleh, bisa.